Bab 105, ketika ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Diunggah oleh baca suara. Ada keheningan yang tersisa mengikuti kata-kata saya ketika orang tua saya mencoba untuk memproses apa yang baru saja saya katakan. Datang ke dunia ini. Apa maksudmu sayang? Kamu dilahirkan di sini. Aku tidak mengerti, jawab ibuku ketika dia mengulurkan tangan padaku. Dia memegangi tanganku erat-erat, seolah dia takut aku akan menelannya jika tidak. Ayah saya, di sisi lain, menatap saya diam-diam, menunggu saya untuk melanjutkan. Mengambil napas dalam-dalam, aku meremas tangan ibuku dan berbicara dengan senyum yang menghibur. Tentu saja aku dilahirkan di sini, Bu, aku milikmu dan darah dan daging ayah sendiri. Percayalah padaku, aku ingat lebih baik daripada siapapun ketika aku dilahirkan, aku terkekeh, membangkitkan pandangan bingung dari orang tuaku. Aku diangkut, terlahir kembali. Aku tidak yakin persis apa, tetapi sesuatu terjadi dan aku diambil dari duniaku dan dibawa ke dunia ini. Tunggu dulu, nak. Kamu harus mundur. Apa yang kamu bicarakan? Dunia lain. Apa kamu baik-baik saja? Apakah tuanmu mengatakan ini padamu? Dari mana ini berasal? Ibuku memotong ketika dia berlari mendekat, memeriksa kepalaku. Mungkin untuk tanda-tanda gegar otak. Tidak, Bu. Tuanku tidak tahu ini, tidak seorang pun kecuali kalian tahu semua ini. Saya juga tidak tahu istilah yang tepat untuk fenomena ini. Saya sudah memikirkan hal ini sebentar, tetapi tebakan terbaik saya adalah sesuatu yang mirip dengan reinkarnasi. Saya menjelaskan. Arthur, apakah sesuatu terjadi padamu setelah mereka membawamu pergi? Apakah mereka menyakitimu dengan cara tertentu? Kemarilah, biarkan aku mencoba dan menyembuhkan. Sayang, bocah itu baik-baik saja. Arthur, lanjutkan, ayahku membujuk, tetapi ibuku bersikeras. Tidak, Ray, putra kita tidak baik-baik saja. Dia mengungkapkan omong kosong tentang dunia lain dan reinkarnasi. Biarkan aku. Alice, biarkan bocah itu berbicara. Ayahku membentak dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya, memukau ibuku dan aku. Jadi saya jelaskan. Saya menggambarkan dunia tempat saya berasal, peran yang saya mainkan di sana, dan hubungan yang saya miliki dengan jumlah detail yang luar biasa untuk memastikan bahwa mereka tahu saya tidak bisa mengada-ada. Sepanjang semua itu, orang tua saya tetap diam sebagian besar. Ayah saya akan mengajukan pertanyaan di sana-sini, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Namun, ibu saya jelas terguncang, wajahnya pucat, gemetaran tangannya meningkat saat ceritaku berkembang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya habiskan, tetapi karena saya merasakan sedikit rasa lapar di perut saya, sepertinya saya telah berbicara selama beberapa jam. Raja Grey, gumam ayahku, menyapukan jari-jarinya ke rambut ketika dia bersandar di kursinya. Jadi pertarungannya, bakatmu dalam sihir. Iya, sistem ki di dunia lamaku bekerja mirip dengan aspek mana dari dunia ini, aku menyelesaikannya. Dan untuk pertarungan, kamu mendapatkan idenya. Lalu sejak kamu dilahirkan, kamu bisa mengerti apa yang kami katakan. Kamu ingat semuanya, tanya ayahku, menghela nafas panjang. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Hehe, ibuku terkekeh. Ayah saya dan saya sama-sama mengalihkan pandangan kami kepadanya. Yang mengejutkan kami, ibu saya mulai tertawa. Ayah saya memeluknya, tapi dia hanya melirik kita dengan hayalan. Aku mengerti. Ini semua lelucon, kan? Hehe, oh, anakku. Kamu hampir membuat kita di sana, kan Ray? Katanya, tersenyum. Namun, tidak satu pun dari kami menanggapi dan senyumnya memudar, matanya mencari tanda-tanda yang akan mengkonfirmasi keyakinannya. Ketika dia tidak bisa, dia meraih tanganku sambil menatapku dengan ekspresi putus asa. Ini lelucon, kan? Arthur Lewin, katakan padaku ini lelucon. Anda tidak mungkin benar-benar seorang mantan raja yang meninggal dan dipindahkan ke pikiran anak saya yang belum lahir, kan? Baik. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi aku tidak bercanda, jawabku, tidak bisa menatap matanya. Tidak. Ini tidak terjadi. Ray, jangan bilang kau percaya semua ini. Putra kami sakit, sesuatu pasti terjadi padanya ketika dia pergi. Tidak, sesuatu pasti terjadi. Ray, katakan sesuatu. Katakan bahwa putra kita sakit. Ibuku meraih ke lengan ayahku, menarik lengan bajunya ketika air mata mulai bergulir di wajah pucatnya. Sayang, sambil melingkarkan lengannya di bahunya, ayahku mendekap ibuku di dadanya. Dia menatapku dan memberi isyarat agar aku meninggalkan mereka berdua sendirian. Aku ingin memeluk ibuku, memberitahunya bahwa aku masih putranya, tetapi aku tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukan keduanya. Membuka tenda, saya berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa, meninggalkan orang tua saya sendirian. Penatu Arinia, Winsome, dan saudara perempuan saya semua menatap saya ketika saya berjalan ke arah mereka, tetapi raut wajah saya mungkin menghentikan mereka untuk menanyakan sesuatu. Bahkan kakak perempuanku yang cemberut memegang lidahnya ketika aku duduk di sebelahnya dan Sylvie yang tertidur di depan api. Waktu berlalu perlahan, dengan pikiranku rasanya seperti mencoba berenang melalui sirup kental. Apakah memberitahu mereka keputusan yang tepat? Apa yang mereka pikirkan tentang saya sekarang? Apakah mereka masih menganggap saya sebagai putra mereka, atau apakah mereka akan menjadi jauh
Suara-suara menyatu secara tidak jelas dan segala sesuatu selain api yang sedang saya lihat tumbuh tidak fokus. Namun, kepalaku langsung tersentak ke belakang ketika suara membuka tutup tenda mencapai saya. Ayah saya keluar dari tenda, tiba-tiba tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Aku mengira ibuku akan keluar setelah itu, tetapi ayahku menggelengkan kepalanya. Ellie, bisakah kamu tinggal dengan ibumu di dalam tenda? Dia bertanya, memberi isyarat agar saya mengikutinya. Ini dia, merasa lebih baik, kamu sial, adikku menjulurkan lidahnya saat dia dengan hati-hati menyerahkan ikatanku. Mau tak mau aku merasakan senyum tersungging di bibirku ketika aku melihatnya melompat ke arah tenda. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Menempatkan Sylvie di atas kepalaku, aku mengikuti ayahku ke dalam terowongan Winsome dan aku telah melewati. Aku berkonsentrasi pada suara langkah kaki kami yang bergema sampai ayahku akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ibumu, dia sedang tidur sekarang, dia mengumumkan sambil menghela nafas. Apakah dia baik-baik saja? Aku menjaga jarak beberapa langkah dari ayahku, menyaksikan dia dengan malas menendang kerikil saat dia berjalan. Dia sangat terkejut, untuk sedikitnya. Jadi kalian percaya padaku. Kecuali jika kamu tiba-tiba mengembangkan rasa suka pada lelucon, kamu tidak punya alasan untuk berbohong kepada kami tentang hal ini. Selain itu, semuanya masuk akal sekarang, kebangkitan awal, kecerdasan Anda sebagai pejuang dan penyihir. Semuanya masuk akal, jawabnya. Apakah kamu baik-baik saja? Mataku tetap terpaku pada kerikil yang memantul di tanah yang tidak rata. Tentu saja tidak, seru ayahku, berbalik. Ini bukan berita mudah untuk ditelan, Arthur. Semua kenangan yang kita miliki sebagai keluarga di masa lalu, apakah itu semua fasad tentang bagaimana menurut Anda putra yang kita inginkan? Bagaimana aku bisa bertindak di sekitarmu sekarang? Kamu dulunya secara teknis lebih tua dariku, namun kamu di sini sebagai putraku yang berusia 13 tahun. Dia melanjutkan, menatapku dengan putus asa untuk mendapatkan jawaban. Dan ibumu. Ibumu merawatmu sebagai bayi. Dia mengasuh seorang pria parubaya yang mengira dia adalah putranya sendiri. Petik 2. Aku berdiri diam, tidak bisa menjawab. Semua yang dia katakan ternyata benar. Tinju ayahku mengepal begitu erat sehingga darah menetes di antara jari-jarinya. Ekspresinya mengerikan, dari kerutan di wajahnya yang bergetar hingga alisnya yang berkerut, emosinya terlihat jelas di wajahnya. Ketakutan, kecemasan, frustrasi, dan kebingungan. Mereka semua ada di sana. Maaf, tetapi apakah Anda benar-benar putra kami, Arthur? Atau apakah Anda mengambil alih bayi yang belum lahir yang akan menjadi putra kami selama reinkarnasi Anda, atau apapun yang terjadi pada Anda? Dia berkata tanpa berpikir. Matanya langsung melebar saat dia menutupi mulutnya dengan tangannya. Aku tidak bermaksud begitu, dia tergagap. Sambil menghela nafas panjang, dia berbisik, maaf, Arthur. Aku sangat bingung sekarang. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Kenyataannya adalah, aku benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu siapa atau apa yang membawa saya ke dunia ini, dan mengapa itu terjadi. Anda benar, Reynold, aku bisa membunuh janin di dalam. Aku tidak tahu bagaimana, proses yang membawaku ke sini bekerja, kataku dengan dingin, menelan kembali sesuatu yang sangat keras di tenggorokanku. Dia meringis ketika aku memanggilnya sebagai Reynold dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi hanya menutup mulutnya. Aku tidak ingin terus menyembunyikan ini dari kalian, tapi sekarang aku bertanya-tanya apakah aku membuat pilihan yang tepat, gumamku, membuat tawa kering. Ini yang ingin kukatakan pada kalian sekian lama, tapi tidak pernah berani. Saya ingin mengatakan ini sebelum saya pergi. Petik 2. Kiri, Anda akan pergi. Ayahku merespons. Ya, dan kupikir di bawah keadaan saat ini. Kalau begitu, akan baik untuk meluangkan waktu terpisah. Aku melanjutkan, ujung menyendiri mengisi suaraku tanpa sadar. Petik 2. Berapa lama kamu akan pergi? Ayah saya bertanya. Setidaknya beberapa tahun. Selama itu, ya, dia menjawab ketika dia menatap ke bawah, tidak ada tanda-tanda dia menghentikan saya atau melarang saya untuk pergi. Berbalik, dada saya sakit dan kepala saya berdenyut dengan intensitas yang belum pernah saya alami sebelumnya. Manusia, tidak peduli seberapa kuat kita berpotensi, kita masih sangat rapuh. Kau tahu, aku tidak pernah memiliki kenangan tentang keluarga di dunia lamaku. Tumbuh di lingkungan di mana tidak ada yang benar-benar mencintaiku, dan pada gilirannya, menjadi tidak berperasaan dan berjarak dengan semua orang menjadikanku pejuang yang tak tertandingi, tetapi orang yang buruk. Sejak datang ke dunia ini, kalian berdua, dan kemudian Ellie, mengajari saya sesuatu yang belum pernah saya ketahui. Aku mungkin bukan petarung atau penyihir terkuat di dunia ini, tapi aku orang yang lebih baik sekarang daripada yang pernah kulakukan dalam kehidupanku sebelumnya. Saya minta maaf atas luka yang saya sebabkan. Terima kasih telah menjadikanku pria yang lebih baik. Dan terima kasih karena mencintaiku sebagai putramu. Masih dengan punggung menghadap ayah saya kembali ke tempat Winsome. Aku hanya berjalan terus, mendengar isak tangis ayahku yang teredam ketika dia tetap di belakang. Aku berjuang untuk menahan air mataku sendiri. Saya kembali ke gua utama untuk melihat Winsome dan Rinia mendiskusikan sesuatu.
Penatua Rinia memegang sesuatu yang terbungkus selimut, dan aku bisa bersumpah itu bergerak, tetapi aku memilih untuk mengabaikannya. Winsome baru saja melepaskan tangannya dari apapun yang ada di dalam selimut dan memperhatikan saya mendekat. Aku tahu kamu sudah menyelesaikan semuanya. Apakah kamu siap? Mata Winsome yang berkilauan mengamati ekspresiku dengan hati-hati ketika dia bangun. Ya, ayo pergi. Tunggu, tidakkah kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada keluargamu? Rinia berdentang, meletakkan selimut dengan hati-hati di kursinya. Tidak dibutuhkan. Saya sudah menyelesaikan semua yang saya butuhkan di sini. Saya meninggalkan mereka dalam perawatan Anda. Aku membungkuk padanya dan akan mengikuti Winsome ketika Rinia meraihku. Matanya bersinar dengan rona misterius saat aku diam-diam menunggunya berbicara ketika dia tiba-tiba meletakkan tangannya di pipiku. Arthur, tolong. Ekspresi Anda menakutkan, tidak cocok untuk seseorang yang baik hati seperti Anda. Saya hanya bisa mulai memahami gravitasi pertempuran yang akan datang di depan Anda, tetapi jangan kembali ke cara lama Anda. Anda tahu yang terbaik bahwa semakin dalam Anda masuk ke dalam lubang itu, semakin sulit untuk keluar kembali, katanya ketika matanya memudar kembali normal. Menamparkan pipiku dengan lembut, dia menoleh dan mendorongku ke arah Winsome. Pergi sekarang. Saya akan mengurus semuanya di sini, katanya dengan senyum lembut. Winsome mengambil objek seperti dis yang terlalu besar untuk muat di sakunya dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, Asura menusuk jarinya dan membiarkan setetes darahnya jatuh ke dis. Segera, itu diperluas dan menembakkan kolom cahaya yang mencapai langit-langit. Pikiranku masih tertuju pada apa yang baru saja dikatakan Rinia ketika aku berbalik ke Winsome dan bertanya, apakah ada yang salah dengan ekspresiku? Ekspresi Anda mengingatkan saya pada Pantheon Asura dari Epeotus. Mereka adalah ras pejuang yang baik yang telah belajar untuk menutup emosi mereka untuk bertarung dengan efisiensi yang paling. Memang teknik yang sangat berguna, Winsome mengangguk setuju. Sekarang, ayo kita pergi. Apakah Anda yakin telah mengikat ujung longgar Anda di sini? Saya membutuhkan konsentrasi penuh Anda begitu kita berada di Epeotus. Petik 2. Aku melirik gua untuk yang terakhir kalinya sebelum mengambil nafas panjang. Saya siap. Memeluk Sylvie lebih erat di lenganku, aku menerima tangan Winsome saat kami melangkah ke kolom cahaya kemasan.